warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan yaitu Rahardian Era Mulyawan, NIM 19222282, kemudian ada Zedio Pertama Zulzak, saya sendiri dari NIM 19222281, kemudian ada Fahmi Maulana, itu NIM-nya adalah 19222304, kemudian ada Muhammad Reza Masulli dengan NIM 19222318. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem penunjang keputusan yang studi kasusnya adalah rekrutmen karyawan. Nah, metodenya ini kita gunakan metode SMART ya. Nah, untuk pembukaan mengenai penjelasan sistem penunjang keputusan itu apa, latar belakangnya seperti apa, terus kemudian pengertian metode SMART-nya seperti apa, akan dijelaskan oleh Saudara Reza Masulli. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang sistem penunjang keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Latar belakang, membuat sistem penunjang keputusan rekrutmen karyawan didasari untuk mempermudah dalam menentukan pemilihan karyawan berdasarkan perankingan atau menentukan alternatif pilihan lainnya. Metode yang kami buat menggunakan SMART, Simple Multi Attribute Rating Technique. Pengertian metode SMART. Metode SMART merupakan Kustianingsi, Anamisa, dan Syafa'ah. SMART merupakan metode pengambilan keputusan yang multi-atribut. Teknik pembuatan keputusan multi-atribut ini digunakan untuk membantu stakeholder dalam memilih antara beberapa alternatif. Setiap alternatif terdiri dari sekumpulan atribut dan setiap atribut mempunyai nilai-nilai. Nilai ini di rata-rata dengan skala tertentu. Setiap atribut mempunyai bobot yang menggambarkan seberapa penting ia dibandingkan dengan atribut lain. Dengan SMART, pembobotan atribut dilakukan dengan dua langkah, yaitu 1. Mengurutkan kepentingan suatu atribut dari level terburuk ke level terbaik. 2. Membuat perbandingan rasio kepentingan setiap atribut dengan atribut lain di bawahnya. SMART lebih banyak digunakan karena kesederhanaan dalam merespon kebutuhan pembuat keputusan dan caranya menganalisis respon. Analisa yang terlibat adalah transparan sehingga metode ini memberi pemahaman masalah yang tinggi dan dapat diterima oleh pembuat keputusan. Pembobotan pada SMART menggunakan skala antara 0 sampai 1 sehingga mempermudah perhitungan dalam perbandingan nilai pada masing-masing alternatif. Oke, saya akan menjelaskan mengenai rumus metode SMART beserta langkah-langkah menggunakan metode SMART-nya. Nah, untuk rumus metode SMART itu kalian bisa lihat sendiri di presentasi kami, di layar presentasi kami. Nah, saya jelaskan keterangannya, yaitu kalau WC itu yaitu nilai pembobotan kriteria ke C dan K itu kriteria. Kalau U kurung buka A pangkat I kurung tutup sama itu adalah nilai utility-nya dengan kriteria ke I untuk kriteria ke I juga. Nah, pemilihan keputusan adalah mengidentifikasi mana dari N alternatif yang mempunyai nilai fungsi terbesar. Nah, langkah-langkahnya menggunakan metode SMART, yaitu langkah pertama yaitu menentukan jumlah kriterianya. Nah, langkah kedua yaitu sistem secara default memberikan skala 0 sampai 100 berdasarkan prioritas yang telah diinputkan, kemudian dilakukan normalisasi. Nah, untuk rumus normalisasinya Anda bisa lihat sendiri di layar presentasi. Nah, untuk keterangannya, WJ itu kan bobot suatu kriteria. Kemudian untuk sigma WJ itu adalah total bobot semua kriteria yang ada. Kemudian langkah ketiganya adalah memberikan nilai kriteria untuk setiap alternatif. Nah, kemudian langkah keempat, hitung nilai utility untuk setiap kriteria masing-masing. Untuk rumusnya Anda bisa lihat sendiri di layar presentasi kami ya. Untuk keterangannya itu UI kurung buka A I kurung tutup. Nah, itu maksudnya adalah nilai utility kriteria ke-1 untuk kriteria ke I. Nah, kemudian untuk C M X T X ya, ini agak susah ya. Nah, itu nilai kriteria maksimal.
Oh salah, saya ralat. Itu C-max, maksudnya C-max, nilai kriteria maksimal. Kemudian untuk C-min itu nilai kriteria minimal. Kemudian untuk C out I itu adalah nilai kriteria ke I. Nah, untuk langkah kelima yaitu hitung nilai akhir masing-masing. Jadi di sini kami menggunakan rumus C out dikurangi C min dikarenakan mencari nilai yang lebih besar lebih baik, sedangkan mencari nilai yang lebih kecil baik menggunakan C max dikurangi C out gitu. Oke, di sini saya akan menerangkan contoh studi kasus pada perusahaan XYZ. Di sini terdapat 5 kriteria, yaitu kriteria pengalaman kerja, kriteria skill yang dimiliki, sertifikat kompetensi, tingkat pendidikan, dan hasil tes wawancara. Berikut tampilan dari nilai setiap kriteria dari mulai pengalaman kerja, seperti pada slide berikut ini. Berikut tampilan pada slide kriteria skill yang dimiliki. Berikut tampilan slide pada kriteria sertifikat kompetensi yang dimiliki. Ini adalah nilai dari bobot setiap kriteria, dimulai dari kriteria tingkat pendidikan di slide berikut ini. Berikut nilai dari kriteria pengalaman kerja, seperti slide berikut ini. Berikut kriteria hasil tes wawancara seperti pada slide berikut ini. Di sini kita harus menentukan hasil dari nilai pada rekrutmen karyawan seperti di slide berikut ini. Kemudian langkah selanjutnya kita merubah nilai bobot menjadi nilai normalisasi seperti pada slide berikut ini. Kemudian kita menyamakan dari nilai bobot dan nilai kriteria seperti pada slide berikut ini. Merupakan perhitungan dari nilai karyawan tersebut. Dari pengalaman kerja, Badrun dibagi dari 100 dikurangi 25, yaitu C out dikurangi C min dibagi dari C max dikurangi C min, yaitu 100 dikurangi 25, menghasilkan nilai 1. Sedangkan Amigo menghasilkan nilai 0,66, Fahmi menghasilkan nilai 1. Sedangkan pada skill, Badrun mendapatkan nilai 1, Amigo mendapatkan nilai 0,75, Fahmi mendapatkan nilai 1. Dan di sertifikat kompetensi, Badrun mendapatkan nilai 1, Amigo mendapatkan nilai 1, Fahmi mendapatkan nilai 0. Sedangkan pada tingkat pendidikan, Badrun mendapatkan nilai 1, Amigo mendapatkan nilai 0,75, Fahmi mendapatkan nilai 1. Dan terakhir di tes wawancara, Badrun mendapatkan nilai 0,5, Amigo nilai 1, dan Fahmi 0,5. Berikut adalah hasil dari nilai akhir masing-masing 3 karyawan berdasarkan nilai utility dikalikan normalisasi dari semua kriteria alternatif tersebut, yaitu nilai akhir Badrun bisa dilihat pada slide tersebut menghasilkan nilai 0,93, sedangkan nilai akhir Amigo menghasilkan nilai 0,79, dan nilai akhir Fahmi menghasilkan 0,83, sehingga dapat disimpulkan bahwa Badrunlah yang terpilih menjadi karyawan baru. Pada tabel hasil ranking, atas nama calon karyawan baru, Badrun memiliki hasil akhir 0,92, Amigo 0,97, dan Fahmi 0,83. Dan pada rankingnya, Badrun memiliki ranking yang paling tertinggi, yaitu nomor 1, dibandingkan dengan karyawan yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa kami merekomendasikan Badrun sebagai karyawan yang baru. Kesimpulan, metode SMART pada DSS, sistem penunjang keputusan, dapat digunakan untuk menentukan alternatif dari setiap keputusan dari perankingan yang dibuat sehingga mempermudah pihak perusahaan maupun organisasi untuk menentukan dalam melakukan tindakan. Di studi kasus ini, pemilihan karyawan yang baru. Nah,
sekian dari penjelasan kami mengenai sistem penunjang keputusan dengan studi kasus rekrutmen karyawan, penggunaannya dengan metode SMART. Mohon untuk Ibu dosen, Ibu Supriyatin bisa mengkoreksi perhitungan dari kami, yaitu menggunakan metode SMART tersebut. Apabila ada salah ya kami mohon maaf, mohon bimbingannya. Saya ucapkan, dan dari teman-teman kami juga mengucapkan terima kasih atas bimbingan dari Ibu Supriyatin selama masa kuliah ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.